Langsung aja kita masuk dalam, yuk. Let's go! Ini dia di game ketiga, game yang sangat menentukan antara Tokdak versus Dreamers. Apakah coba dipaksa dari Lewis dan ternyata Formace. Lihat, ini baru menit ke 1 aja belum, udah bakal di serat-set sama si Formace nih. Formace-nya menit ya. Enggak, dia cuma clearin doang kayaknya. Dia clearin karena ngambil bawah, habis itu dia mau buff. Tahan dulu, ini formasi baru, 1-2-2. Iya. Jadi gak terlalu kayak fokus ke satu hero aja. Tapi Atlasnya nggak jagain Cloud. Bener, Atlasnya nempelin Cloud banget. Jadi dia gini loh, ngambil duit di bawah. Habis itu dia ngambil stack gold. Habis itu dia ngambil great buff, nanti ke mid lagi. Karena kalau langsung di awal kan dia jauh head. Iya. Itu dirusuhin itu, kenapa dia ke bawah dulu Ci. Oke, itu udah mulai puter-puter juga di bottom lane ya. Ah ya, jauh headnya udah mulai. Lempar, udah ada ejector dari serang Meike. Dan finishnya mundur terlebih dahulu. Wow. Dan Formace udah mulai datang kali ini. Alright, tapi kali ini para pemain dari tim DreamHack kayaknya agak sedikit lebih berhati-hati berbalik dengan para pemain dari tim Todak ya. Agak lebih agresif dan lebih percaya diri karena dia tahu dia nggak bakal keulang untuk kedua kalinya. Ciku yang nggak bisa bermain jadi lebih memilih untuk clear minion satu wave terlebih dahulu. Ciku masih dapat duit loh harusnya, masih dapat duit. Lumayan ya, dan kembali lagi kalau kita lihat memang dari arah ya yang ada Beleric ini kayak selalu bisa kasihkan apa ya, pressure juga bisa buat Beleric ternyata untuk main di side lane. Sedangkan untuk gerakan yang lain, purple buff-nya langsung dirusuh juga sama DreamHack. Langsung dirusuh tapi masih bisa diamankan dan tapi harus bertukar nyawa. Iwannya harus ditumbangkan kali ini. Oh, Ciku sakit banget, ada blessing duet. Mengarah ke arah seorang Nixie bakal tumbang juga. Tapi ternyata dari seorang Meike juga masih bisa diculik, di pick off satu lagi. 1 untuk 2 ya sebenarnya jadinya. Ya kalau menurut ini agak bahaya sih buat DreamHack ya, karena balik lagi mereka gak punya rencana cadangan seperti di game sebelumnya di mana mereka masih punya 1-1. Kali ini mereka hanya akan terfokuskan untuk membuat Hayabusa bisa dapetin banyak, Hayabusa bisa dapetin Bentar. Tapi kali ini Luis harusnya dapetin turtle dan retribution. Anda lihat Ciku menuju ke seorang Luis kidik-kidik, tapi ternyata para pemain dari tim DreamHack masih mencoba ke arah belakang. Lihat, menabrak seorang Extra yang kamu di follow up dan execute. Sakit sih itu. Enggak. Kira aku execute, ada petir ternyata itu. Itu dari ini, apa soul bloom-nya. Kali ini lihat Moon-nya nggak bakal dikasih pulang lagi. DreamHack mereka bener-bener pengen banget loh nge-push di area early sesuai yang tadi Kowa udah bilang ya. Itu apa namanya, bisa dibilang para pemain dari tim DreamHack kombonya jalan ya. Tuh ditangkep nih dari Cabralnya, langsung ada blessing duet dan malah membuat Ciku bersakit hati di sana dan berjaya ditumbangkan oleh seorang Michael. Oke, fun fact ya. Ada Cloud di pick yang ketiga. Beleric punya pasif, balikin semua damage-nya Cloud. Iya. Dan Cloud-nya menderita sekarang kalau dia mau coba-coba buat lepasin sembarangan blessing duet. Makanya. Tapi tadi mau nggak mau. Tapi dia juga. Iya cuma coba dah. Kalau gue bisa pulang, Kalau kagak ya kagak gitu. Oke. Di sini ada Michael masih berada di arah blue buff ini milik seorang Ciku. Apakah kali ini DreamHack sudah menemukan temponya kembali karena 5 poin didapatkan di menit yang ketiga. Iwan kali ini mau kemana? Nggak boleh pulang Wakman nih, tapi Ciku menuju ke arah orange buff. Iya, dan bahkan dari tim DreamHack mereka nggak mau juga kesulitan sama tim Todak. Bisa dibilang untuk early phase ya bakal ada banyak banget pertukaran team fight. Dan ini mesti berhati-hati dari kedua tim karena ini udah jadi kesempatan terakhir mereka loh. Betul. Jangan sampai di game ketiga ini malah melakukan sedikit kesalahan tapi Homie di sisi lain bakal tumbang. Begitu saja setelah ada rotasi dari Uni. Iwan, Ciku dan juga Formace yang kita tahu memang sebenarnya Formace apalagi damage early-nya juga luar biasa sakitnya ya. Oke. Tapi tinggal tricksnya. Kalau coba mundur terlebih dahulu, Meike udah mulai menunggu. Iwan sudah mulai bertemu Luisnya. Bakal langsung ngacak-ngacak Formace di area backline. Shadow kill dan bahkan lihat dari Nix-nya. Sakit kan? Matilda. Sakit. Wow. Apalagi di late game nanti kalau itemnya banyak, itemnya udah damage. Sakit sumpah nggak bohong. Karena kemarin udah kayak gitu. Aku nggak tahu ya pro player kayak gimana. Cuma kemarin aku sih di publik, apalagi aku kan mythic receh mau ya. Sakit banget di late game pakai si Matilda. Tapi ternyata di sini, oh my god, Michael masih punya flicker. Selamat Moon nggak berubah menjadi Sun. Tapi kali ini Michael daerah top lane bakal coba di extreme, bakal coba di scan. Apakah jantungnya masih ada bersama dengan tulang-tulangnya? Menuju ke arah belakang langsung ada Ciku dengan blessing duetnya. Tapi sayang sekali memucat.
Shuriken-nya berhasil menumbang. Ada bahkan 2 playernya hilang. Mace mau kemana? Oh, Mau dikejar ke belakang. Ada Wombo combo coba dengan isapan maut dari seorang Alice. Hampir menumbangkan X-Ray juga. Masih mau lebih kali ini, tapi bakal ditarik Emo Bandit dari seorang X-Ray. Dan gak akan terlalu dipaksain dari seorang Nyx karena dia juga gak punya resource skill. Dari Luis pun harus mundur terlebih dahulu. Gila. Itu bilang Ke SP dua aku mainnya loh. kayak gitu. Kuat banget dan mereka sangat mengandalkan skill dari masing-masing hero ya. Ini jadi peran pentingnya adalah jangan sampai satu hero dari DreamHack ini bolong. Tapi bisa dibilang mereka masih ketergantungan sama hero-hero mereka Betul. sih. Itu agak sedikit berat mungkin di late game, tapi di late game Terlalu comfort ya. Iya, di playoff. Tapi it's okay, yang penting mereka harus selesaiin ini dulu. Lolos dulu. Mereka lolos dulu, urusan belakang deh. Gue dengan hero kenyamanan gue atau enggak. Tapi Formation di arah bottom lane bener-bener lihat dengan lincahnya mencoba untuk menggaruk sedikit demi sedikit ke arah seorang Beleric. Tapi Maika berada di dalam rumput di tengah sungai Momoshan. Iya, dan kali ini dari Todak mereka benar-benar harus berhati-hati juga. Karena dari DreamHack mereka ketahuan banget ini ngepresnya. Dan aku memang ini sih mengakui kalau Luis ini benar-benar comfort banget main Hayabusanya. Dari semua rotasi ya positioningnya. Dia tahu banget siapa yang harus diincar di area backline. Dan bahkan lihat Formace. Wah, lihat tuh dikejar lagi sih, doki langsung ke arah Formace. Dan masih punya Shuriken. Meike, gak akan mengejar sepertinya. Bakal ditarik ulur aja karena udah ada Moon juga. Yang awalnya bisa aja membackup ke arah seorang Formace. Tapi di atas. Untung ada seorang Homies yang clear dengan cukup cepat dan bahkan udah ada 3 player, bahkan 4. Lihat X-Ray mau kemana kamu? Gak boleh 12. pulang, maunya digoyang. Nah nih, Nanu tapi blessing 2 di arah sana. Ciku belum punya damage, bakal coba dikejar. Dar ditangkap. Forster bakat masih bisa dihindarikan. Masih ada Wine Blind dan juga Wind Blind. Iya, tapi ternyata terkena di situ dari seorang Cabral dan bahkan lihat harus flicker mundur langsung lari. Tapi tiba-tiba Luis mengubah segalanya menjadi indah. Dipotong langsung di area kedua dari turret milik Todak. Oke, tapi Formace masih ada satu ball shadow kill di arah sana. Langsung ada Alice dibantu semua bola Face. Gak boleh pulang, dapat dipaksakan. Lihat, DreamHack komit banget. Bener-bener ini konsisten kali ini kayaknya ya. Stiker khusus ini ya, negara Brazil lucu banget. Lihat, konsisten banget. Ini definisi komit, berkomit. Ini Gagal baru. masuk gak separuh-separuh ya. Nah gitu. Ini baru laki komit Yes, bener 100%. banget. Jangan cuma di game doang komit, tapi di hubungan juga. Papa deh. Jangan cuma carry doang. Dan kali ini kalau kita lihat dari Luis sendiri udah ada Blade of Despair. Berarti ini physical damage-nya bakal lebih tinggi lagi dari seorang Luis. Dan aku amazed banget sih. Dia lihat gameplay 1v1 situation dengan X-Ray yang langsung mundur. Untung nyangkut. Untung nyangkut gak sih? Siapa yang nyangkut? Itu shadow kill-nya, kalau enggak itu mati sama Atlas. Oh. Ya kan? Ada Atlas nungguin di belakang. Oh iya, dia langsung mundur juga ya. Formace, aja. langsung masuk Formace-nya di sini. Langsung mengarah ke arah Formace dan juga Formace yang gak akan terlalu memaksakan keadaan. Karena mereka tahu dari Todak mereka kalau paksa team fight kalah sih ini. Oke, tapi Formace udah menunjukkan batang hidungnya dan membuat para pemain tim DreamHack menggagalkan mereka untuk mendapatkan turtle. Mengurungkan niat mereka. Windblood dikeluarkan, tapi para pemain tim DreamHack ternyata pengen adu hantam. Baku hantam. Ada Luis di sana, dia nggak takut. Formace versus Luis. Mau coba digocek kiri kanan depan belakang, tapi ternyata udah ada Demon Hunter Sword didapatkan oleh seorang Ciku di menit yang ke-8. Cukup lama untuk seorang mid laner ya. Iya. Dan kalau kita lihat dari Iwan sendiri belum ada Fatal Link yang benar-benar berimpact banget buat tim Todak. Mungkin mencari momentum lebih dahulu, tapi di atas dan Cabralnya bakal coba mundur, flicker Dijemput saja dan Dijemput. mau di backup. Iya, dijemput sama seorang Javhead. Sedangkan itu, para pemain dari tim DreamHack mereka bakal coba fokus ke arah bottom lane karena ada Alice di sana, udah ada orange buff. Orange buff. Oh iya. Baf. Gila, bahasa Inggris banget. Oh, Fatalingnya satu. Fatalingnya. Ini bakal menjadi tim fight yang bakal sia-sia untuk Todak. Lihat, Blazing ke arah belakang. Ngomong-ngomong cobrok. Dan bahkan malah ditarik membuat Ciku harus tersangkut di sana. Sedogel dikeluarkan, Megagel didapatkan. Dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Todak. Malah ditarik sama Ruby. Iya, malah defended. senang dari DreamHack-nya. Bahagia banget Alice-nya langsung. Cikunya nyangkut tadi langsung. Oh, lihat Homies-nya maju ke arah depan dengan Flowing Blood dan bahkan Moon-nya bakal menjadi incaran di sini. Iwan mundur tapi tidak bisa karena dia nggak punya resource skill apa-apa. Formace di sini bakal bisa di wipe out oleh teman-teman dari DreamHack. Oh, gila, dan Homies sakit banget loh. Bener-bener itu isapan gitunya sakit banget loh. Gimana ulang? Jadi lapar ya Bun. Tapi kali ini lihat mereka juga nggak mau memasakkan dari DreamHack karena mereka tahu
kalau mereka mengulangi kesalahan mereka di game yang kedua itu bahaya banget. Yes, bener banget. Mereka pede boleh, tapi jangan pede banget ya. Wih, udah punya. Pede Berarti aja. ini bisa dibilang kayak pemain-pemain dari DreamHack ini mereka sudah mulai menyesuaikan Brazil. juga. Ini adalah salah satu mungkin strategi rahasia mereka juga gitu loh. Bisa jadi, bisa Ya, jadi. mereka ninggalin format mereka yang lama, mereka langsung reset semuanya. Dan ini sudah terbukti, dan ini sangat efisien sekali pergerakan-pergerakan hero-hero dari DreamHack. Pemain kuncinya berarti Hayabusa ya. Hayabusa intinya adalah di Hayabusa. Hayabusanya dapat, teman-teman yang lain bisa main karena BT lancar, tapi ternyata ada Homies di sana bakal coba terhisap. Wah, Lotot ke belakang, langsung ada Fatali, malah senang tapi Windblood dan Windblood-nya. Wah, moga-moga bersatu didapatkan kali ini, lihat. Munir darah belakang, Oh One my Last Hit, God. langsung ada Shadow Kill ke arah belakang, dan masih bisa bertahan, Luis. coba dijemput. One Last Hit, Eone juga Ngincer masih ke bisa arah bertahan, Formes. Luis ke arah Formes, dan ternyata dua hero dari tim Todak berhasil cabut. Oh itu tadi ada Windblow sama ini ya. Iya, Windblade. Windblade dari seorang Moon kan. Iya. Jadi pas ditarik itu nggak sempat untuk Reaksi lagi. bereaksi, udah keburu ke knock out juga sih. Kayak sayang banget. Udah lumayan nih Cikunya. Udah bisa balik nih. Cikunya udah Momentum bisa. kan, Iya. momentum lagi nih DreamHack. Udah bisa balik, coba lihat. Ini. Nih, satu Set. buset di Fataling. Fataling apa ini tadi? Di Di Windblown, abis itu ditarik lagi kok agak kayak ada terbang lagi. Oh, Ruby. Ruby ya. Rubial Bandit. Oh, Iwan. shadow kill ke arah belakang dari Iwan kali ini. Oh, Oh, lihat damage-nya umurnya. terlalu sakit dan bahkan terkena bonfire. Magic Worship-nya aktif. Double kill dapat oleh seorang Moon. Lihat ini. Pengendali angin terakhir, Avatar. Ini udah harapan terakhir dari Todak memang. Iya. Yang kuat, yang paling terakhir Windblow-nya. Yang bisa mengacaukan DreamHack. Kalau saja Windblow-nya kena ke arah Luis, dia keangkat ke atas. Dia itu langsung hampir bisa dipastikan hilang gitu loh. Yes, bukan hanya itu aja. X-Ray kali ini masih bisa clearing minion di arah top lane, tapi 1 dan 2 pemain DreamHack belum hadir. Ciku pun juga untungnya terpick off karena kalau tidak itu bisa menjadi Lord untuk tim Todak. Karena apalagi mereka akan dapat, tapi masih di bawah menit 12 ya. Iya kan, harusnya masih bisa ditahan. Masih bisa, tapi ini udah di atas sih. Oke, udah di enhance. Siapa yang bakal nyenggol pertama kali untuk Lord yang ter-enhance. Sementara kayaknya ada ini ya. Ada perkelahian di bottom lane. Iya. Bottom lane, Benedetta sama Alice. Ya lagi kejar-kejar lagi cari sekarang. Oh, Benedettanya malah mau ngecek ke arah ini kayaknya Purple Buff. Dia kayak mau ngurusin ke arah Hayabusa. Tapi kali ini lihat kayaknya bakal coba. Dua. Fatalinya. Ini Itu waktu info yang penting sih. Itu Ini info penting banget. Ini saatnya mereka team fight sih atau pancing Lord sih harusnya. Lihat Moonnya yang Nah, bakal sabar. ditargetkan dan bahkan masih bisa mendorong dengan ada satu Windblow yang manis banget itu. Tuh kan, mereka pasti masain ini momentum mereka Mereka lihat. mau bet sih, mereka Bener mau bet dulu. banget, ultimate-nya masih Lihat tuh agak cukup X-ray. lama tapi X-Ray di sana. Luis ternyata terkena damage, langsung ada shadow kill di sana Kill. terbagi dengan adanya satu buah minion dan ternyata tertangkap oleh seorang Cabral. Masih bisa bertahan, Luis yang harus tumbang. Walasit masih bisa kabur di tengah sana, masih ada Oh, Gilles tim yang fight-nya mendapatkan pisah. seorang Maike terpisah dari drone. Kita lihat ada dua fight yang berbeda dan membuat DreamHack gak berhasil mendapatkan Lordnya kali ini. Reset kembali untuk kedua belah tim. Well play dari Brazil dan juga Malaysia. Iya, bisa dibilang kayak ini momentumnya memang agak sedikit sulit ketika Luis udah memasuki ke arah late game. Ini bakal fall off, tapi lihat formation bakal coba dikejar dengan ada Homies dan juga Flowing Blood kah? Enggak, dia bakal coba tahan dulu. Karena memang momentum Lord ini penting banget. Mereka nggak bisa terlalu jauh dari zona Lordnya di area atas. Dua X-Ray. Sakit banget ya masuknya. Tapi ya ini satu momentum yang wajib untuk dicari ya bagi masing-masing tim adalah bagaimana cara untuk bisa mendapatkan Lordnya ini. Ini Lord Merasa pertama nggak yang sih? cukup penting. DreamHack sudah mulai blunder-blunder lagi. Iya, makanya aku bilang gara-gara kehilangan satu momentum tadi. Udah mulai dibalikin loh. Maksudnya harusnya nggak boleh. Ini maksudnya oke dia kehilangan momentum, tapi sabar gitu loh. Iya, mereka maksain banget. Masalah yang mau di-pick tadi, Ruby. Ruby kan cukup berat, apalagi di arah late game gini ya mungkin kalau misalnya udah ketahuan ada NOD atau apa, oke lah. Ini kan nggak ada NOD, mungkin dari... Sisinya cuma dari Jauhead sama ini doang. Itu satu. Terus yang Beleri. kedua-duanya ada hero melee. Iya, Jadi Iya, mereka makanya. dempel plus ada satu minion jungle tadi. iya. Itu Itu darahnya yang tuh langsung zur. Wah, langsung. Kalau misalnya hero doang sih mungkin bisa mati ya. Iya, tapi tiba-tiba sekali muter dapatnya hampir setengah gitu kan. Nah iya, setengah seperempat lah. Iya. Seperempat berapa tuh Kang? Nah, langsung aja di arah mid lane kali ini. Masih coba untuk bertahan. Apa sih? Itu kan dia tuh mau apa-apa dikebukin sih. ngomong pecah. Untung ada kaca, terima kasih akrilik. Oke. Aduh, dan kalau kita lihat justru mereka masih harus cari momentum lagi, sabar banget. Dari DreamHack mereka nggak boleh terlalu maksain juga karena kalau mereka terlalu terburu-buru, mereka nggak ngincer ke target yang tepat. Wah, itu kerugian sih. Iwannya apalagi sekarang masih punya Fatal Link plus Flicker. Benedettanya juga masih bandel lagi. Mereka bisa aja paksain sebenarnya si
Iwannya untuk ngeluarin resource skill terlebih dahulu kali ya. Mancing mungkin. Yes, pasti ini bakal memancing keributan. Harusnya dari Nyx cari Iwan sih. Karena ini kan pakai Purify. 90 detik doang. Penting cari Iwan. Di bawah masih rame-ramenya masih Waduh. berduaan. Ini jadi pengalihan isu dia gitu loh. Waduh, tapi dari belakang Luis harus coba kabur. Karena kalau enggak ini bakal bisa menjadi bencana. Dia bisa disikat sama seorang Benedetta. Tapi di sisi lain udah ada ultimate yang dibuka oleh seorang Matilda. Iya, masih nahan Dengar Matilda. Kali ini. Oke, sabar. Kali ini Chico masih coba untuk melakukan parmoban terlebih dahulu dan masih bisa digocek. Ada formate di sana, udah dibuka. Cabral coba dicolek-colek, memilih untuk clear minion dulu. Kayaknya dari kedua belah tim. Nggak mau terlalu terburu-buru. Oh, blue buff, purple buff, sorry. Purple buff bakal coba cari dan ternyata diamankan oleh seorang Luis dengan cukup cepat. Iya, dan langsung merotasi lagi dari seorang Benedettanya. Masih bisa mengamankan double buff dari seorang Luis di sini. Chico. Wah, ini udah mulai dapetin, ini dia sengaja todak, sengaja ini sih. Palanin tempo dia. Iya. Sengaja drag ke arah late game banget, meskipun ya memang DreamHack juga punya homies kan. Iya, itu pasti motivasinya. Ayo kita bisa. Menit 60 kita menang, yuk let's go. Gak gitu dong. Ayo ini, Obawa nih. Menit 60 kita late game, Ayo. Itu bener-bener late game. Langsung saja, langsung clear minion dari Formis. Masih sabar, Cikunya kayaknya itemnya udah kuat. Win of Nature. Lumayan berat untuk Luis dan udah ada Queen Swing sekali ini. Langsung dari Formis coba dihisap-hisap, tapi Formisnya udah mulai lumayan tebal. Udah gak terlalu begitu, tapi ternyata Michael melakukan kesalahan, tapi untuk ngebacain Immortality. Fatali udah keluar nggak? Ini bisa menjadi membalik keadaan untuk Soda karena udah gak ada Fatali. Ke arah belakang, Luis menggoceng, satu orang hilang dari tim DreamHack dan ternyata Blessing Duet terlalu sakit dari arah belakang. Lihat, Homies baru datang mulai dihisap. Luis harus kabur dengan Quacedonya. Para pemain dari tim DreamHack dan Moonnya. Lihat membuat para pemain dari tim DreamHack kehilangan 3 playernya. Terlalu sakit. Avatar, pengendali angin terakhir membuat permainan ini menjadi lebih asyik. Iya, dan malah lihat Cabral yang gak bisa berbuat apa-apa bersama dengan Luis. Di zoning habis-habisan dan malah ditarik emang Vendit dari seorang X-Ray. Langsung menumbangkan Luis aja. Dan ini udah bakal sulit banget sih. DreamHack mereka kehilangan momentum lagi dan lagi. Sama seperti di game yang kedua. Ini bencana. Ini benar-benar bencana untuk DreamHack. Lihat, mereka masuk satu persatu. Shadow kill. Bahkan Luis sendiri, lihat. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Moonnya langsung hilang. Winternya dipakai nggak tadi? Enggak. Enggak ya? Enggak ya, kalau tadi langsung pakai Winter masih bisa lah harusnya. Siapa di Rimun kan? Homies. Oh Homies. Oh enggak. Homies nggak punya Winter, pakai nggak ya? Kayaknya enggak deh, soalnya dia langsung di win blow sama Simon kan? Langsung naik ke atas. Langsung naik ke atas ke hari knock itu up pokoknya langsung. animasinya cuma naik turun. Di Fataling lah, ya kan kena windblow lah. Astaga, ini udah lot yang kedua. Ini berat sih, kita lihat ya. Lot yang pertama yang udah di enhance ya. Tuh ada Winter kan? Kenapa Iya, dipakai kan Winternya? tadi. Iya. Oke, Fatal ini dikeluarkan karena seorang Michael, tapi kali ini ada Homies di arah bottom lane berhasil menumbangkan Paksa satu. teamfight Michael yang satu. ditumbangkan, mereka nggak ada tank. Ini bencana untuk tim DreamHack. 3 lane yang berbeda mendorong ke arah belakang. Ini Bitter di arah bottom lane, udah setara Pandara terakhir dan mencoba bertahan di arah mid lane memecah. Wah, tapi akan sedikit sulit kali ini karena masih ada Moon yang posisinya bagus banget. Gak ada yang ngincer ke arah belakang, bener-bener gak ada yang bisa nyentuh Moonnya sama sekali. Tapi kalau kita lihat Luisnya bakal langsung mengincar ke arah Chico yang bakal dicari dengan Coach Shadow. Tapi masih ada Blessing Duet dan bakal dikocek kali ini. Luis, where are you going? Salah jalan sepertinya. Dan Luisnya harus tumbang. Gak bakal bisa kemana-mana karena dia udah 4 kali ini Coach Shadow. Luisnya tumbang, mencoba mendapatkan seorang Ciku, malah ditungguin dan birahi kali ini membuat dia masuk ke lubang yang salah. Karena dia harus tumbang ketika teman-temannya harus mencoba mendefense sekali lagi. Dan lihat Fatality keluarkan dengan baik. Langsung ada ultimate dari seorang Bella ditembakkan kali ini. Homies mundur ke belakang, nggak ada seorang Hayabusa. Mereka kurang damage. Dan lihat lagi dan lagi Matilda tidak berhasil mendapatkan Moon. Moon MVP untuk kali ini. Ciku masih dua ke arah belakang, nggak berhasil mendapatkan Baike. Walasit menuju ke arah inhibitor yang ada dari DreamHack memuncak. Tapi masih mau mendapatkan satu lagi. Homiesnya bakal langsung di take down begitu saja. Mendapatkan turret base juga di area mid. Ini kemenangan sepertinya udah di depan mata untuk tim Toda. Karena kalau kita lihat 25 detik lagi dan bahkan 40 detik
Asik untuk seorang Homies untuk respawn kali ini. Apakah akan dipaksakan oleh teman-teman dari Todak kayak ini karena Luisnya juga udah muncul. Dipaksakan di arah bottom lane walaupun mereka nggak dapetin base-nya tapi mereka pasti mencoba untuk mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Ada Iwan di sana. Dan juga seorang Luis ternyata nggak berhasil mendapatkan satu buah pataling langsung coba dihajar kembali. Timunnya Dia free ke arah banget. belakang. Luis nggak bisa bertahan. Mencoba ditaruh Asap Force masih bisa ke arah belakang dan kabur. Oh dari my Kiku God. fokus ke arah base-nya. Masih Dan di sisi ini akan menjadi bencana. Dreamhack harus pulang ke Brasil naik kereta. Di sini Todak berhasil mendapatkan game yang ketiga dan berhasil melaju ke babak selanjutnya dengan permainan cukup keras. What a epic coming from Todak Malaysia. Wow, wow, wow.